Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 H6D akan menjabarkan mengenai tugas HAM dan gender yang diampu oleh Ibu Zulfatun Nikmah dengan materi kesesuaian DUHAM dengan Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Di sini saya akan menyebutkan pasal DUHAM yang berkesesuaian dengan Undang-Undang 1945 yang sudah diamandemen. Yang pertama, pasal 1 DUHAM berkesesuaian dengan Undang-Undang pasal 28I ayat 1 tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang kedua, pasal 4 DUHAM berkesesuaian dengan Undang-Undang pasal 28I tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang ketiga, pasal 5 DUHAM berkesesuaian dengan Undang-Undang pasal 28I, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya, pasal 7 DUHAM berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8I mengenai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam hal keadaan apapun. Kemudian, pasal 15 DUHAM berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen pasal 27 ayat 3, yakni tentang kewarganegaraan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, pasal 15 DUHAM berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 tentang kewarganegaraan, yakni setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 16 di dalam DUHAM berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1, yakni tentang pernikahan. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya 8. Pasal 7 DUHAM sesuai dengan UUD pasal 28D ayat 1 tentang perlindungan hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 9. Pasal 26 DUHAM sesuai dengan Undang-Undang pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 10. Pasal 3 DUHAM sesuai dengan Undang-Undang pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. 11. Pasal 3 DUHAM sesuai dengan Undang-Undang pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memperhatikan hidup dan kehidupannya. Pasal 23 DUHAM berkaitan tentang Undang-Undang pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 4 DUHAM berkaitan dengan Undang-Undang Dasar
Pasal 28I ayat 1 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, kepikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 5 DUHAM berkesesuaian dengan UUD pasal 281 ayat 1 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 7 DUHAM berkesesuaian dengan Undang-Undang pasal 28G ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.